Saat kita sudah, lewatkan. Terima kasih, selamat bergabung, Rahayu, selamat malam Pak Direktur, Pak Samsul Hadi, SHMM sudah bergabung dengan Rahayu, kita. selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Pak Dir. Sebelum kita mulai kegiatan kita sosialisasi, pada malam hari ini, mohon izin kami dari moderator untuk memastikan bahwa para narasumber kita sudah, hadir pada malam hari ini. Yang pertama, perwakilan dari Presidium MLKI khususnya dari bidang pendidikan Pak Andri Hernandi. Sudah hadir Bapak? Sudah. Terima kasih Pak. Terima Sudah hadir. kasih. Baik. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Andes Yosep Margono Slamet. Sudah hadir Bapak? Bisa mendengarkan kami Pak Yosep, Pak Dekan? Ya, selamat Dari malam. Untak Semarang. Terima Terima kasih. kasih, terima kasih. Baik, selanjutnya tadi kita sudah sambut, sudah sapa Pak Direktur, Pak Samsul, terima kasih sudah hadir Pak Samsul. Kemudian dari Himakertayasa, Mas Didit sudah bergabung dengan kita. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Didit, dan Mbak Yanti Okta sudah bergabung dengan kita. Iya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Andri, bisa kita mulai pertemuan kita malam hari ini? Silakan Pak Profesor. Baik. Terima kasih Rahayu. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati, pertama sekali Bapak Direktur di KMA, Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Bapak Samsul Hadi, Sarjana Hukum MM. Rahayu Bapak. Kemudian Bapak Dekan dari Untak Semarang, Bapak Profesor Dr. Andes Yosep BB Margono Slamet, MSc MA PhD, terima kasih. Dan yang kami hormati juga Bapak Presidium MLKI, Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi MSP. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu, Porokadang, calon mahasiswa, dan juga dari staf di KMA, dan juga staf dari Undak Semarang, Pak Sony, dan juga Porokadang dan masyarakat seluruhnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan selanjutnya juga yang kami hormati para narasumber dari Himakertayasa, Mas Didit dan Mbak Yanti. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu kita akan segera memulai kegiatan kita yaitu sosialisasi prodi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untak Semarang, khususnya pada saat ini kita akan menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan beasiswa BPI, biaya pendidikan Indonesia, khususnya dari lembaga pelaku budaya, yang pada kesempatan ini akan kita dengarkan bersama-sama, khususnya para generasi muda kami, penghayat kepercayaan secara umum dan masyarakat luas, bahwasanya untuk tahun ini kembali Untak Semarang membuka peluang untuk para mahasiswa calon-calon sarjana kepercayaan dengan kuota 60 peserta, 60 mahasiswa baru, dan juga akan ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari BPI untuk kurang lebih 40 orang nanti peserta, yang mana dalam kesempatan malam ini akan kita dengarkan dari para narasumber. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan acara kita pada malam hari ini susunannya. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Presidium MLKI, Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi MSP, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Dekan Untak Semarang, khususnya Prodi Kepercayaan, Bapak Profesor Dr. Andes Yosep BB Margono Slamet, MSI MA PhD, dan dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Bapak Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Bapak Syamsul Hadi SHMM, dan penjelasan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk Untak Semarang angkatan keempat oleh Mas Didi dari Himakertayasa. Yang selanjutnya juga nanti akan
Kita lanjutkan dengan penjelasan pendaftaran mahasiswa beasiswa untuk BPI Pelaku Budaya tahun 2024 yang akan dibawakan oleh Mbak Yanti Oktaviani. Kita akan adakan juga nanti setelah para narasumber untuk menyampaikan materi atau sosialisasi. Kita akan adakan tanya jawab dan selanjutnya acara penutup. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, untuk tata tertib kita pada malam hari ini, kami mohon untuk semua peserta pada saat para narasumber nanti untuk memberikan paparan atau menyampaikan sosialisasi, kami mohon semua untuk mute. Dan pada saat sesi tanya jawab, kami akan mempersilahkan peserta yang membuat tanda angkat tangan untuk memberikan pertanyaan, dan juga akan ada kesempatan kepada Bapak dan Ibu dan juga calon mahasiswa untuk memberikan pertanyaan melalui chat WA chat room, chat box. Oke. Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita juga sudah terlampaui 15 menit dari jadwal yang kita rencanakan, langsung saja untuk acara pertama kami dengan hormat kami sampaikan kesempatan ini kepada Bapak Dr. Insinyur Andri Hernandi MSP selaku Presidium MLKI dan juga yang menangani di bidang pendidikan Majelis Luhur Kepercayaan. Waktu dan kesempatan ini dengan hormat kami sampaikan. Silakan, monggo Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Potak sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan para peserta webinar kali ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam yang berbahagia ini, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, terutama kepada Bapak Profesor Yosep Bambang Margono PhD, selaku Dekan Fakultas Budaya dan Bahasa dari Universitas 17 Agustus Semarang. Kemudian yang kedua adalah kepada Bapak Samsul Hadi SAMH, MM, selaku Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kemudian juga tak lupa kepada Mas Didit Prasetyo Aji dari tim penerimaan mahasiswa baru Untag Semarang, serta Mbak Yanti Oktaviani dari Himakertayasa, yaitu wadah kemahasiswaan dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tak lupa kepada para presidium MLKI Pusat dan para peserta webinar sosialisasi program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang saya hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan kehadiran dan tentu saja kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian merupakan suatu penghargaan yang sangat berarti bagi kami guna mendukung kelancaran daripada acara sosialisasi ini. Dan tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras dari para pendukung acara ini, dari para tim Satgas dan panitia. Juga saya memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para tamu undangan dari webinar kali ini, pada dasarnya acara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada calon mahasiswa penyuluh kepercayaan, orang tua mahasiswa, bahkan pengurus organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahkan kepada masyarakat umum. Selain itu juga tujuan daripada kegiatan ini adalah juga untuk memperkenalkan bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas 17 Agustus tahun 1945 Semarang, sehingga para peserta dapat memahami dengan jelas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas 17 Agustus Semarang.
Dan juga tujuan dari kegiatan ini juga ingin memberikan arahan kepada para peserta, terutama calon-calon yang berminat, calon-calon mahasiswa, mengenai cara atau proses pendampingan dari beasiswa LPDP BPI pelaku budaya sebagai upaya kami untuk mendukung pengembangan potensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu pengurus organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kami dari DMP MLKI menghimbau juga agar kita bisa bergerak bersama-sama untuk mendukung prodi yang kita inginkan ini. Prodi Pendidikan Kepercayaan ini adalah merupakan prodi satu-satunya di Indonesia, sehingga kami menghimbau kepada seluruh orang tua, pengurus organisasi kepercayaan, serta jajaran pengurus DMD MLKI daerah, untuk kita bersama-sama memotivasi putra-putrinya untuk ikut menjadi bagian dan perjuangkan meningkatkan SDM di bidang kepercayaan ini. Dan tentu saja juga kami dari DMP MLKI menghimbau juga kepada seluruh pengurus organisasi kepercayaan dan orang tua untuk bisa memanfaatkan beasiswa pendidikan Indonesia yang kurang lebih sebanyak 40 orang. Kemudian juga kita bersama-sama untuk mendukung program pendidikan kepercayaan di Untak Semarang ini agar terisi semua kursi sebanyak 60 orang ini. Kami juga menghimbau agar kita bersama-sama, baik calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa maupun tidak, untuk mendorong dan memotivasi serta memfasilitasi putra-putri kita yang berkeinginan untuk pendidikan kepercayaan di Untak Semarang ini. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kita memang punya misi besar lah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan nilai-nilai luhur melalui pendidikan kepercayaan. Semoga dengan pendidikan kepercayaan akan tumbuh tunas-tunas bangsa yang mempunyai kebanggaan atas bangsa dan jati dirinya sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang mempunyai budaya luhur. Untuk itu, marilah kita semua, orang tua, pengurus, untuk mendukung dan memotivasi putra-putrinya untuk menjadi bagian dari proses pendidikan ini. Bapak, Ibu, serta peserta webinar, tanpa berlama-lama, kami mengajak, marilah kita memulai untuk perjalanan untuk mendengarkan penyampaian informasi yang bernilai ini. Saya berharap acara ini bisa memberikan kita bersama wawasan yang luas dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata juga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Dengan kehadiran daripada Bapak mempunyai makna yang cukup besar bagi kami atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga acara ini menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan visi dan misi bersama dalam memperjuangkan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkualitas. Dan tak lama juga akhir kata saya mengucapkan dengan tulus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Terima kasih Rahayu. dan saya kembalikan kepada Pak Poltak. Terima kasih. Terima Pak. kasih atas sambutannya yang luar biasa Pak Andri Hernandi selaku Presidium MLKI dan juga yang membidangi pendidikan di Majelis Guru Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Baik, langsung kita sambut Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus Semarang, Bapak Profesor Dr. Andus Yosef PB Margono Slamet, MSI, MA, PhD, untuk memberikan sambutannya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silahkan Pak Yosef. Terima kasih Pak Poltak. Yang terhormat Bapak Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, Bapak Samsul Hadi, dan juga Ibu Mary yang hadir di sini. Kemudian yang terhormat Bapak
Dr. Andri Hernandi dari Ketua Presidium MLKI, juga Ibu Retno dan Bapak Poltak, ya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu sekalian dari mana saja di seluruh tanah air, yang saya banggakan para calon mahasiswa yang ikut hadir di sini, juga rekan-rekan dari Fakultas Bahasa dan Budaya serta Untak Semarang, ada Pak Sony, ada Bu Muslimah, kemudian Mas Anam, ya, Mbak Yanti, Mas Didit, dan seterusnya. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Rahayu. Ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi sinergi antara MLKI, kemudian Direktorat KMA, dan juga Fakultas Bahasa Budaya Untak Semarang dalam rangka sosialisasi pendaftaran prodi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi calon mahasiswa baru. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Direktur waktu pertemuan di Tegal bulan November yang lalu, ya, kita tidak boleh hanya mengandalkan beasiswa dari BPI, tetapi perlu dicari alternatif lain, ya, termasuk pembiayaan dari orang tua atau para mahasiswa sendiri, kemudian juga dari paguyuban-paguyuban yang mampu atau dari sumber-sumber lain. Nah, oleh sebab itu nanti dari pihak PMB Untak, terutama Mas Didit, itu akan menyampaikan hal-hal penting bagaimana pendaftaran untuk jalur BPI dan bagaimana pendaftaran untuk jalur reguler gitu. Nah, jadi pendaftaran mahasiswa baru S1 program pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Untak Semarang, Fakultas Bahasa dan Budaya, bukan hanya atau tidak hanya jalur beasiswa BPI yang kuotanya tadi disebutkan oleh Pak Andri itu 40, tetapi bisa melalui jalur reguler. Nah, mungkin akan ada catatan tambahan nanti. Kemudian dari pihak Untak sendiri, ya, itu ada beberapa jenis beasiswa, tetapi ya, bukan beasiswa secara penuh, namun yang sifatnya hanya bantuan. Misalnya, kalau ada calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan seterusnya, itu nanti akan ada beasiswa. Kemudian seandainya ada mahasiswa dari Indonesia Timur, terutama Papua, gitu, yang mendaftar, itu juga ada beasiswa tersendiri yang sudah diatur oleh universitas melalui SK Rektor. Kemudian kalau ada mahasiswa yang katakanlah yatim piatu, nah ini juga ada beasiswa dari Untak, ya. Sehingga pihak dari Untak sendiri itu memberikan beberapa peluang, ya. Kemudian juga masih ada beasiswa dari pemerintah yang berupa KIP, meskipun kuotanya menjadi semakin terbatas gitu. Nah, kemudian berikutnya kami sebagai penyelenggara atau yang diberi amanat oleh Direktorat KMA dan juga MLKI untuk menyelenggarakan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu berharap bahwa dari pihak MLKI, terutama pusat, kemudian juga yang daerah-daerah, ini bisa membantu memberikan beasiswa mandiri, ya, melalui paguyuban-paguyuban yang ada di dalamnya. Ini merupakan salah satu sumber
calon mahasiswa. Juga waktu itu Bapak Direktur menyampaikan bahwa kalau kita fokus di Jawa saja itu banyak sekali paguyuban yang tentu nantinya memerlukan para guru, ya, karena lulusan kita itu akan menjadi guru nanti untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kemungkinan-kemungkinan ini perlu digali lebih jauh. Oleh sebab itu, sinergi antara MLKI dan Fakultas Bahasa dan Budaya, terutama dalam hal ini sangat diperlukan. Kemudian dari pihak intern fakultas, ini saya sebagai pimpinan fakultas nanti menghimbau ya melalui Ibu Wakil Dekan 3 dan Pak Wakil dan Bapak Wakil Dekan 4, Ibu Muslimah dan Pak Soni, agar memaksimalkan peran mahasiswa yang tergabung dalam Hima Kertayasa, ya, jadi himpunan mahasiswa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk melakukan pendampingan semaksimal mungkin kepada para calon mahasiswa, yang terutama mereka yang mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Jadi ini terutama kepada para calon mahasiswa yang tersebar di seluruh tanah air. Saya sampaikan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini adalah tahun keempat Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menerima mahasiswa. Sekaligus nanti pada semester 8 akan mewisuda para lulusan untuk pertama kalinya. Nah, untuk tahun yang terakhir kemarin, tahun ketiga, ini banyak di antara peserta itu yang pada akhirnya gagal karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPI. Jadi proses pendaftarannya nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Mas Didit. Ya. Para calon mahasiswa ini mendaftar ke UNTAD. Ya. Nah, nanti ada jalur beasiswa, jalur reguler gitu. Kalau untuk jalur beasiswa, ya, berarti harus lolos dulu dari seleksi di UNTAD. Lolos seleksi ini artinya persyaratan administratif dan juga tes masuknya lolos. Nah, kalau sudah, calon mahasiswa ini nanti akan mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA yang akan digunakan untuk mendaftar ke BPI. Nah, selanjutnya dengan LOA ini para calon mahasiswa bisa mendaftar ke BPI. Nah, untuk mendaftar ke BPI ini yang tahun lalu itu mahasiswa yang lolos dari UNTAD yang mendapatkan LOA itu sejumlah 66 atau lebih dari 60 ya. Tetapi sayang sekali yang lolos persyaratan administratif di BPI itu hanya 36 atau berapa. Ya, jadi hampir separuh itu tidak lolos persyaratan administratif di BPI. Nah, oleh sebab itu nanti saya berharap bahwa para mahasiswa yang sudah kuliah di Hima Kertayasa ini bisa membantu adik-adik calon mahasiswa secara maksimal. Jangan sampai peluang atau kesempatan untuk kuliah itu atau beasiswa yang ada itu menjadi hangus hanya gara-gara persyaratan administratif yang kurang. Ini perlu menjadi catatan tersendiri ya, sehingga nanti Ibu Wakil Dekan 3, Pak Wakil Dekan 4 itu juga perlu mengecek ke para mahasiswa di Hima Kertayasa apakah sudah melakukan pendampingan dengan maksimal atau belum. Ya, itu untuk beasiswa. Kemudian yang melalui jalur reguler tentu kita harapkan para calon mahasiswa ini juga
menggunakan alternatif ini, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwa kapasitas kita itu 60 orang, ya. Jadi 2 kelas 30-30, sehingga diharapkan karena memang kebutuhan guru itu masih banyak sekali, kuota 60 ini bisa terpenuhi. Jadi saya kira untuk menyingkat waktu itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti mohon arahan dari Bapak Samsul Hadi selaku Direktur dari Direktorat KMA. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Salam Rahayu. Rahayu, baik, terima kasih Pak Prof, Pak Yosep. Sangat jelas Pak penjelasannya dan juga beberapa informasi yang sangat penting terkait dengan prodi kepercayaan dan beberapa beasiswa yang sangat bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa di Untak Semarang. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan sambutan dan arahan terkhusus dari yang kami hormati Bapak Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat, Pak Samsul Hadi SHMM. Waktu dan kesempatan ini kami persilahkan. Silakan Pak Samsul. Ya, baik. Terima kasih Pak Poltak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, dan Swastiastu. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Prof. Yosep Bambang Margono selaku Dekan di Untak Semarang, dan juga Pak Sony Junaidi beserta tim dari Untak Semarang, dan yang saya hormati dari Presidium MLKI, Pak Andre Hernadi, dan juga Bu Retno, Pak Poltak, dan tim lainnya yang saya cintai. Nah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini, malam yang penuh berkah. Ya, kiranya kita mendapatkan kabar gembira telah dibukanya pendaftaran mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui program S1 Pelaku Budaya 2024 melalui LPDP BPI Pelaku Budaya. Dan tahun ini mulai masuk angkatan keempat BPI 2024. Nah, ini kiranya bersama-sama seluruh warga penghayat kepercayaan, baik melalui organisasi di bawah MLKI maupun organisasi penghayat yang ada saat ini, kiranya kita sambut bersama, gitu. Kemdikbudristek memanggil generasi muda. Nah, kiranya Kemdikbudristek dalam hal ini membutuhkan guru-guru pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian, tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih sementara ditangani oleh para penyuluh pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, harapan kami nanti kiranya lulusan dari Untak, saya berharap di tahun 2025 ini segera bisa mengabdikan diri, gitu. Setelah lulus wisuda segera mengabdikan diri sebagai tenaga guru pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya cintai, nah kiranya putra-putri, sanak saudara kiranya perlu diinformasikan perihal ini, karena kapasitas untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 60 tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Andre sama Pak Dekan, ya, Prof. Yosep Bambang Margono. Nah, ini kiranya dapat terpenuhi karena hal ini merupakan bagian upaya layanan Kemdikbudristek bekerja sama dengan Untak Semarang untuk segera memenuhi kebutuhan guru
pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang nanti direncanakan akan ditempatkan di seluruh Indonesia, di mana kantong-kantong penghayat kepercayaan berada, dan di kabupaten kota yang terdapat siswa didik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disitulah tenaga guru nanti akan ditempatkan. Nah, ada beberapa hal yang menarik dalam hal ini. Pemerintah sudah memberikan fasilitasi upaya percepatan pemenuhan tenaga guru secara nasional. Nah, di tahun 2024 ini mungkin di suasana Hardiknas sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa akan merekrut banyak tenaga guru dari segala penjuru untuk kebutuhan nasional. Nah, kiranya hal ini juga khusus untuk guru kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terpenuhi. Nah, ini perlu diketahui karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini hanya satu, berada di Untak Semarang. Nah, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini latar belakang pendidikan diharapkan linier. Nah, untuk tenaga guru pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, kami menunggu lulusan dari Untak Semarang. Dan kami mendorong juga perguruan-perguruan lain untuk bisa juga membuka prodi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun selama 3 tahun berjalan, saat ini memasuki tahun keempat, nah ini yang siap itu dari Untak Semarang. Nah, Bapak Ibu, kiranya kita ayo bergerak bersama, ini dari kita dalam arti dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengabdikan diri gitu, sebagai memayu hayuning sesama dalam rangka upaya pemenuhan guru tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga warga penghayat kepercayaan mendapatkan hak-hak pendidikan yang menjadi urusan wajib sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Oleh karena itu, saya berharap kepada MLKI kiranya setelah sosialisasi ini, kiranya juga bisa bersurat kepada semua organisasi, baik di bawah MLKI maupun organisasi-organisasi yang belum masuk menjadi bagian dari keluarga besar MLKI. Nah, karena hal ini sangat penting sekali, dan pada malam hari ini kiranya nanti akan disampaikan bagaimana prosedur dan administrasi. Nah, ini adik-adik yang baru lulus SMA dan memiliki cita-cita sebagai guru. Nah, ini merupakan peluang besar. Kenapa? Untuk guru pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini hanya terpenuhi melalui Untak Semarang. Nah, persyaratan-persyaratan ini tadi sudah disampaikan untuk beasiswa LPDP, BPI, gitu ya. Nah, ini kuota yang sudah disiapkan sejak tahun kedua, ketiga, dan keempat ini kuotanya 40 orang. Nah, harapan kami kiranya dari kuota yang ada ini bisa terpenuhi. Dan hal itu juga tidak menutup kemungkinan kiranya peluang ini bisa kita maksimalkan dengan gerakan gotong royong, dan kiranya perlu terketuk masing-masing organisasi itu bisa juga dengan prinsip gotong royong saling membantu warganya gitu, sehingga putra-putri dari masing-masing organisasi dapat mendaftarkan diri, dan juga apabila nanti kebetulan diterima gitu untuk mendapatkan beasiswa LPDP melalui BPI. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu
selama ini jumlah mahasiswa, saya sebagai informasi untuk angkatan 2021, nah ini masih jauh dari harapan dari kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat KMA yang sejak awal mendorong angkatan pertama di 2021 28 mahasiswa, di 2022 39 mahasiswa, dan di angkatan 2023 tahun kemarin justru makin menurun, yaitu 14 mahasiswa. Nah, sementara kebutuhan tenaga pendidik kepercayaan yang saat ini kurang lebih yaitu 170 tenaga guru. Melihat dari kantong-kantong penghayat kepercayaan di tiap kabupaten kota yang tersebar di 17 provinsi. Nah, oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, saya meminta langsung kepada perwakilan pengurus organisasi, kiranya turut serta mendorong terwujudnya layanan pendidikan, khususnya menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga guru pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf Pak Dir, mute Pak. Sementara Direktorat KMA saat ini sedang menyiapkan peluang-peluang khusus untuk penyuluh kepercayaan, dan kiranya nanti di tanggal 14-15 akan kami bicarakan dengan Pak Dekan dan juga Rektor Untak Semarang berkaitan dengan penyesuaian atau RPL, dan hal ini kita jajaki bersama. Nah, hal ini, peluang-peluang ini kiranya memberikan ruang kepada penyuluh yang sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira demikian. Saya berharap dukungan bersama, strategi sosialisasi tidak hanya melalui media daring ini. Nah, kiranya juga ada pertemuan-pertemuan dari DMD, DMP juga untuk mendorong dan memantau, dan bagaimana strategi pendampingannya. Nah, ini di 2024 kami berharap bisa terpenuhi porsi yang tersedia, 60 porsi atau 60 orang dapat terpenuhi. Nah, selain itu juga hal ini juga mendorong peningkatan dari Untak Semarang dari sisi sumber mahasiswanya. Saya kira demikian. Mohon maaf mungkin agak lama saya menyampaikan, dan saya berharap dari hasil sosialisasi ini bisa lebih meningkat perhatian dari seluruh warga penghayat kepercayaan untuk Poro Kadang, putra-putri Kadang penghayat dapat mengikuti mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira demikian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Pak Direktur, terima kasih atas sambutan dan arahan yang luar biasa dari Pak Direktur, yang mana tugas kita untuk memenuhi 170 guru kepercayaan kita akan optimalkan dari sosialisasi malam ini. Terima kasih Pak Dir. Baik Bapak dan Ibu, para calon mahasiswa dan para orang tua kami sekalian, dan para peserta, kita langsung saja ke inti pertemuan kita pada malam hari ini. Sosialisasi pertama adalah penjelasan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Untak Semarang Angkatan keempat 2024 yang akan disampaikan oleh Mas Didit Prasetyo Aji. Silakan Mas Didit, waktu dan kesempatan diberikan. Mas Didit, silakan. Terima kasih waktunya Pak Poltak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Yosep Bambang Margono, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus Semarang,
Yang kami hormati Bapak Syamsul Hadi, Direktur KMA. Yang kami hormati Bapak Dr. Andri, selaku Presidium DMP MLKI. Dan teman-teman mahasiswa Hima Kertayasa. Saya sampaikan secara singkat karena waktunya juga sudah cukup malam. Nanti mungkin kita lebih banyak di sesi tanya jawab. Mohon izin untuk menyampaikan share screen. Silakan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Margono, UNTAK membuka 2 jalur untuk pendaftaran bagi mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jalur yang pertama itu ada jalur BPI LPDP dan yang kedua ada jalur reguler atau mandiri. Untuk pendaftarannya sama melalui link pmb.untaksmg.id. Kemudian untuk langkah pendaftarannya, mahasiswa mendaftar akun PMB, ini untuk BPI LPDP, untuk BPI LPDP alurnya. Alur pertama, daftar akun PMB, kemudian registrasi data dan upload data, kemudian tes CBT, kemudian proses seleksi universitas. Setelah nanti seleksi menerima LOE untuk selanjutnya pendaftaran melalui link BPI LPDP. Kemudian untuk jalur reguler, daftar akun PMB, kemudian registrasi data dan upload. Nah, ini yang membedakan antara jalur reguler dan jalur BPI LPDP. Kalau jalur BPI LPDP itu 100% gratis untuk biaya masuk di UNTAK Semarang. Tetapi kalau untuk jalur reguler itu ada biaya pendaftaran. Nanti setelah melakukan pendaftaran, otomatis dapat melakukan tes CBT. Kemudian biaya wajib daftar ulang atau WDU sebagai biaya kuliah. Kemudian setelah dilakukan pembayaran akan muncul LOE. Untuk akun PMB perlu disiapkan nama lengkap, kemudian email dan password. Pendaftarannya melalui akun pmb.untaksmg.id. Mohon diperhatikan di situ ada 3 jenjang S1, S2, dan S3. Mohon bagi pendaftar pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk jenjangnya silakan klik yang S1, kemudian diisi nama lengkap sesuai dengan ijazah terakhir. Nama lengkap sesuai dengan ijazah terakhir, email, kemudian untuk password, ini adalah password untuk akun PMB, bukan password email. Jadi monggo disesuaikan, password digunakan untuk akun PMB. Kemudian registrasi data dan upload berkas. Lengkapi seluruh data diri, orang tua, dan pendidikan. Syarat berkas yang harus dilengkapi ada 4 syarat, KTP, KK, ijazah, pas foto 3x4. Bagi calon pendaftar yang saat ini masih SMA, itu belum memiliki ijazah ya, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus. Bisa menggunakan surat keterangan lulus. Pada saat melengkapi data, pastikan jalur pendaftarannya bagi yang mengambil BPI LPDP itu mengambil jalur BPI LPDP, karena jalur pendaftaran di UNTAK itu ada 1 reguler, kemudian yang kedua itu ada RPL, kemudian ada beasiswa, dan yang keempat ada BPI LPDP. Bagi pendaftar BPI LPDP mohon untuk bisa memilih jalurnya BPI LPDP. Kemudian yang biasanya menjadi pertanyaan untuk jalur reguler, kemudian yang sudah usia lanjut, mohon maaf, biasanya yang jadi pertanyaan itu data orang tuanya nggak ada. Nah, kalau data orang tuanya nggak ada itu di KK biasanya ada.
Jadi seluruh data harus dilengkapi karena jika data kosong tidak dapat disimpan. Gitu. Kemudian tes CBT. Ujian tes CBT dilakukan secara online. Bagi pendaftar LPDP, ujian baru dapat dilakukan setelah data dan berkas divalidasi oleh panitia PMB. Jadi kalau data dan berkasnya belum dilengkapi, secara otomatis di situ ujian CBT-nya tidak bisa diklik. Ya, tesnya tidak bisa diklik. Jadi harus dilengkapi dulu data dan berkasnya. Kalau untuk jalur reguler itu tesnya berdasarkan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, kemudian apabila seluruh proses telah dilaksanakan, pendaftar diterima maka calon akan mendapatkan LOE. Nah, contoh LOE-nya seperti ini untuk angkatan 23 Arya Permana Putra. Saya jadikan sebagai contoh. Ini untuk selanjutnya dipakai untuk mendaftar di BPI LPDP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara singkat untuk pendaftaran. Selanjutnya bisa tanya jawab atau mau ada yang ingin dilengkapi, monggo. Baik, terima kasih Mas Didit atas penjelasannya pada sesi bagaimana para calon mahasiswa nanti untuk memulai mempersiapkan diri informasi pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru di Untak Semarang. Baik, untuk mempersingkat waktu dan juga nanti untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk tanya jawab, yang mana lebih jelas untuk para calon mahasiswa dan para peserta sekalian, kita lanjutkan langsung sosialisasi kita untuk sesi penjelasan pendaftaran BPI, ya, Beasiswa Pendidikan Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Yanti Oktaviani dari mahasiswa Prodi Kepercayaan Untak Semarang. Waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, silakan, jelas sekali Mbak Yanti. Oke, baik. Saya izin untuk berbagi screen ya. Ya, apakah sudah tertera layarnya? Iya, sudah. Saya sudah bisa melihat di share screen-nya Mbak. Oh, silakan. Oke. Baik, sebentar. Yap, sudah ya? Ya, silakan Mbak Okta. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Poltak atas kesempatannya dan selamat malam. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih untuk Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia karena sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi pengalaman sebagai mahasiswa. Dan juga terima kasih di sini juga sudah dihadiri oleh Bapak Andri ya dari MLKI, ada Ibu Retno, kemudian dari mungkin MLKI di provinsi yang lain dan di kabupaten serta kota. Dari pihak universitas saya ucapkan terima kasih juga. Di sini saya hormati ada Bapak Prof. Yosef Bambang Margono dan ada beberapa Bapak dan Ibu dosen. Kemudian juga dari pihak penerimaan mahasiswa baru dari universitas
Dan juga di sini sudah dihadiri oleh Bapak Syamsul Hadi, SHMA, dan Ibu Mary ya, yang mewakili Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, tidak kurang juga saya ingin mengucapkan selamat malam dan terima kasih kepada Bapak Ibu, calon mahasiswa, mungkin para penyuluh yang sudah hadir di acara sosialisasi pada malam hari ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jalur pendaftaran, khususnya melalui beasiswa pendidikan Indonesia, dan kehidupan mahasiswa di Semarang sebagai mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yanti Oktaviani, mahasiswi semester 4 program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia. Nah, saya adalah salah satu penerima beasiswa pendidikan Indonesia LPDP S1 Pelaku Budaya di tahun 2022. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu pendidikan kepercayaan, beasiswa, dan kehidupan mahasiswa. Nah, sebenarnya pendidikan kepercayaan itu apa sih? Nah, di sini nanti akan ada beberapa poin yang saya sampaikan, apa itu pendidikan kepercayaan dan kenapa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Untak Semarang, kemudian struktur programnya seperti apa, lalu prospek karir ke depannya akan jadi apa, dan bagaimana ya jalur pendaftarannya, serta ada persyaratan dokumen yang diperlukan. Kemudian juga ada tips-tips yang dapat dilakukan ketika mengikuti proses seleksi beasiswa dan ada juga kehidupan sebagai mahasiswa itu akan seperti apa. Dan akan ada informasi lainnya. Baik, nah ini dia tampak dari Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945. Jadi program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ada di Fakultas Bahasa dan Budaya atau FBB Untak Semarang. Dan alamatnya berada di Jalan Seteran Dalam, nomor 9 Miroto, Kecamatan Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, kenapa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah satu-satunya dan pertama di Indonesia. Jadi ini sangat sangat spesial menurut saya. Dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini juga adalah bentuk kontribusi bahwa masyarakat Indonesia ini juga pluralistis gitu. Jadi kita perlu menyediakan tempat untuk memenuhi kebutuhan guru-guru kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam proses pendidikannya akan seperti apa sih? Nah, nanti di dalam proses pendidikannya kita tidak hanya belajar tentang apa itu kepercayaan gitu, tapi akan ada banyak mata kuliah yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara menjadi seorang pendidik, kemudian bagaimana mendalami tentang sosiologi, kemudian belajar tentang antropologi, dan di sana juga kita akan belajar tentang masyarakat adat. Nah, kenapa pendidikan percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini penting? Karena ini sangat dibutuhkan khususnya untuk Kak Okta, apa terlempar ya? Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, barangkali ada kendala jaringan dengan Mbak Okta ya. Apa sudah bisa gabung lagi Mbak Okta? Mbak Okta masih bergabung dengan kita di sini? Baik, ya Mbak Okta, ada mohon masalah maaf jaringan? sempat terpental ya. Oh ya, ya silakan. Silakan dilanjutkan Mbak Okta. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, mohon ditunggu. Saya ulangi ya.
Pak Poltak, saya bisa dibantu untuk share screen? Di telepon, di SMS lain lagi. Kan di Oke, bawah lihat Mbak Okta, saya coba bantu share screen ya. Saya buka filenya dulu. Aduh, barang angan darahku. Belum tak kasih sejam. Aja anak gila, berang kan meja bu. Tinggal pakai Apa sudah muncul di layar? Oke, baik, sudah muncul. Oke, Terima kasih, Pak. siap. Silakan dilanjutkan, Mbak. Kita langsung ke halaman ini tadi ya. Oke, iya. Baik, kenapa pendidikan kepercayaan ini penting? Karena kita ini perlu bahwa kita ketahui pendidikan kepercayaan ini di Indonesia sangat dibutuhkan ya, karena banyak sekali organisasi-organisasi di kepercayaan. Sampai saat ini sudah ada 176 organisasi. Mungkin boleh digeser Pak slide-nya. Sepertinya. Nah, selain itu, selain kita belajar bagaimana menjadi seorang pendidik, kita juga akan mendalami tentang pendidikan kepercayaan itu sendiri, yang dimana lingkup materinya akan kita dalami seperti kemahaesaan Tuhan, tentang budi pekerti, kemudian tentang sejarah, tentang martabat kepercayaan, dan larangan serta kewajiban. Nah, kira-kira kegiatan kita di kelas ini akan seperti di gambar sebelah kanan. Nah, ini contohnya adalah salah satu dari apa yang sudah kita pelajari di gambar berikutnya. Seperti ini ya, boleh dibantu Pak? Ya, nih nanti di ruang kelas tentang pendidikan kepercayaan ini kita juga akan mengenal lebih banyak tentang ragam-ragam kepercayaan yang ada di Indonesia gitu, dan mungkin untuk teman-teman yang khawatir nanti belajarnya akan seperti apa ya, kita banyak juga mengenal kepercayaan-kepercayaan lainnya seperti ada Marapu di Nusa Tenggara, kemudian ada juga Parmalim di Sumatera, kemudian ada Keharingan di Kalimantan, kemudian juga ada kepercayaan-kepercayaan lainnya. Boleh dilanjut, Pak? Ya, 176 organisasi yang terdaftar ini, mohon maaf Pak Poltak, boleh dilanjut? Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, jadi dari 176 organisasi ini tentu kita menyadari dari masing-masing organisasi memiliki peserta didik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dibukanya program studi ini juga menjadi satu ruang untuk kita menjadi membutuhkan atau menghasilkan seorang pendidik untuk guru kepercayaan. Boleh dilanjut, Pak? Silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak Poltak? Rekan-rekan. Terdengar, Mbak. Silakan. Silakan dilanjut, Mbak Okta. Mbak Okta, apakah terlempar lagi? Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf, mungkin terkendala lagi jaringan dari Mbak Okta. Menunggu Mbak Oktanya join kembali. Oh, udah. Baik. Oke, ada kendala jaringan lagi ya, Mbak Okta ya. Oke, siap. Siap melanjutkan lagi, Mbak Okta? Iya, silakan Pak Poltak. Mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sepertinya saya harus stop video saya sementara ya. Silakan. Baik, saya share screen lagi ya. Terima kasih, Pak.
Nah, baik. Jadi kadang kita bingung ya ketika mau pilih program studi nih khususnya untuk calon mahasiswa nanti di program studi pendidikan kepercayaan itu akan belajar apa sih gitu. Nah, kurang lebih ini adalah lintasan semester program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kita kenal dengan PKTT-YME. Jadi di tahun pertama dan tahun kedua ini di semester 1 sampai 4 kita akan banyak belajar tentang teori dan praktek. Tapi apakah pembelajaran teorinya membosankan gitu? Belum tentu ya teman-teman. Nanti saya akan tampilkan kegiatan pelajaran seperti apa yang terjadi di ruang kelas kita. Kemudian nanti di tahun ketiga kita sudah mulai mendalami tentang bagaimana metodologi riset, kemudian proposal skripsi, kemudian di tahun keempat kita juga akan ada yang namanya KKN gitu, di mana teman-teman dari program studi kepercayaan ini akan melakukan field service atau memberikan pelayanan kerja nyata seperti itu. Dan nanti di akhir semester akan ada tugas akhir seperti skripsi. Nah, ini adalah lintasan program studi yang dimana nanti di dalam prosesnya teman-teman juga bisa mengikuti program-program di kampus. Nah, kampus Untak Semarang ini sudah bisa memfasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Nah, nanti teman-teman di semester 2 dan 3 sudah bisa nih mempersiapkan data-data atau berkas-berkas yang jika teman-teman tertarik untuk mengikuti program Kampus Merdeka, misalnya seperti ISMA atau magang atau riset atau wirausaha, yang dimana nanti program ini tuh bisa dikonversi ke SKS teman-teman atau satuan kredit semester teman-teman. Begitu. Nah, selanjutnya ini kadang ada juga pertanyaan, nanti prospek ke depannya mau jadi apa ya gitu, karirnya mau ngapain ya. Nah, tentu yang utamanya adalah kita bisa menjadi guru kepercayaan, yang dimana guru kepercayaan saat ini belum ada, tapi baru diisi dengan penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah peluang yang teman-teman bisa manfaatkan dan sekaligus di mana teman-teman bisa mengenal lebih banyak tentang bagaimana ragam kepercayaan di Indonesia. Selain itu, apakah cuma bisa jadi guru? Tentu enggak. Teman-teman punya opsi lain yang sesuai dengan yang teman-teman minati. Tapi kita utamakan teman-teman bisa menjadi guru ya. Tapi untuk yang suka menulis, bisa menjadi peneliti atau penulis karya, yang dimana yang berkaitan dengan budaya, dengan sejarah gitu. Bisa juga jadi konselor pendidikan atau create your own. Create your own ini seperti misalnya temanku walaupun belum lulus dari program studi ini, temanku sudah bisa memulai untuk menjadi konten kreator tentang pendidikan kepercayaan. Karena memang itu sangat unik gitu, di mana teman-teman bisa tahu, dan ini mungkin temanku juga hadir ya di sini, ada Wildan dan rekan-rekan, itu juga aktif di sosial media untuk memberikan edukasi dalam bentuk konten di sosial media. Nah, itu juga salah satu opsi sebelum lulus yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada jalur pendaftaran nih. Nah, jalur pendaftarannya sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Didit, ada yang namanya jalur reguler dan ada jalur BPI LPDP. Nah, kurang lebih ini jalur reguler. Selanjutnya juga ada biaya dari jalur reguler itu sendiri. Nah, untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, S1 ini ada gelombang tergantung teman-teman mau daftar di jalur reguler di gelombang berapa. Kurang lebih nanti informasi ini bisa teman-teman akses di website Untak Semarang, PMB Untak Semarang. Dan selanjutnya bagaimana sih kalau misalkan kita tertarik untuk mendaftar di beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di slide sebelumnya juga ditampilkan bahwa beasiswa pendidikan Indonesia ini adalah beasiswa dari Kemendikbudristek yang dibuka dari tanggal 2 Mei sampai dengan 15 Juni 2024. Khususnya untuk dalam negeri ya, karena program studi pendidikan kepercayaan ini cuma ada di Semarang dan cuma di Indonesia. Gitu. Jadi kita fokus di dalam negeri, di 2 Mei sampai dengan 15 Juni 2024. Nah, selanjutnya caranya gimana ya untuk kita bisa mendaftar atau bisa mendapatkan beasiswa pendidikan BPI ini. Nah, di sini ada tata cara alur pendaftarannya. Yang pertama, tentunya teman-teman harus pastikan teman-teman sudah bisa, mungkin boleh digeser slide-nya Pak Poltak, terima kasih. Nah, di sini ada alur pendaftaran yang di mana teman-teman harus memastikan jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia, pastikan teman-teman mengikuti prosedur ini dari nomor 1 sampai dengan 9. Nah, pertama misalnya teman-teman harus mengunjungi beasiswa kemendikbud.go.id, kemudian
ada klik menu daftar, melengkapkan formulir pendaftaran, tentunya dengan memasukkan data yang benar. Kemudian ada cek email untuk aktivasi akun, selesai aktivasi, untuk daftar, sampai di tahap 7 ada pelengkapan formulir registrasi, dan di poin 8 ada submit data atau cetak kartu peserta beasiswa, lalu sampai di tahap akhir menunggu informasi pengumuman selanjutnya. Nah, ini juga informasinya bisa teman-teman akses di website beasiswakemendikbud.go.id. Oke, jadi kita ketahui bahwa untuk bisa jadi mahasiswa program studi pendidikan kepercayaan terhadap Yang Tuhan Yang Maha Esa melalui jalur BPI, tentunya kita harus memiliki LOE yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana surat keterangan bahwa kita sudah diterima di Universitas 17 Agustus 1945 gitu, untuk mendaftar program studi tersebut. Nah, setelah mendapatkan LOE itu, tentu kita harus bisa mendaftar pada BPI. Nah, dalam mendaftar BPI ini nanti teman-teman harus buat akun, dan sebenarnya hanya ada 2 proses seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, dan yang kedua itu wawancara. Kadang kita sudah terlihat rasanya kayaknya panjang deh prosesnya gitu. Padahal kalau dilihat prosesnya hanya 2, administrasi dan wawancara. Di mana administrasi ini teman-teman diseleksi dokumen, kelengkapan dokumen ini valid atau tidak, itu lengkap atau tidak, ada yang kurang atau belum. Nah, nanti di dalam wawancara teman-teman akan dinilai penilaian aspek kemampuan akademiknya, keterampilan, sikap, dan wawasan kebangsaannya. Boleh dilanjut? Nah, untuk mendaftar BPI, dan tadi juga kita sudah dijelaskan bahwa ada dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di Untak. Mungkin saya belum memasukkan ya, pas foto poin yang tadi adalah 3x4 untuk di Untak. Nanti bisa ditambahkan. Jadi ada dokumen yang perlu kita persiapkan nih untuk kita mau bisa mendapatkan BPI. Nah, dokumennya tuh apa saja sih gitu. Nah, kita perlu menyiapkan seperti pas foto, kemudian ada materai, ijazah terakhir nih teman-teman, kemudian kartu keluarga, KTP, LOE, atau surat resmi diterima di Universitas 17 Agustus 1945, nilai raport terakhir. Ada juga esai pribadi, di mana untuk bisa mendaftar BPI ini teman-teman harus punya tulisan atau esai, yang di mana esai ini dibuat dalam kisaran kata 1000 sampai dengan 1500 kata. Nah, kemudian teman-teman juga harus punya surat rekomendasi organisasi. Nah, ini bisa juga nih untuk rekomendasi organisasi melalui bantuan MLKI. Nanti teman-teman misalkan dari paguyuban tertentu atau dari umum juga bisa menghubungi MLKI untuk itu. Buat teman-teman yang dari umum yang ingin tertarik kepada jurusan ini juga sangat bisa. Bisa dicoba untuk beremail atau memberikan surat. Kemudian ada juga nih surat keterangan sehat yang harus disiapkan, itu bisa dari puskesmas atau rumah sakit, kemudian surat pernyataan kuliah pendaftar beasiswa yang harus dilengkapi, dan jika teman-teman punya sertifikat pendukung seperti prestasi atau kegiatan menjadi panitia di dalam kecamatan, misalkan menjadi panitia Karang Taruna atau panitia di lingkungan setempat, itu juga sangat bisa teman-teman masukkan. Intinya sertifikat pendukung ini juga sangat berguna menjadi salah satu proses dalam seleksi data teman-teman. Nah, kemudian nanti akan ada juga tahap untuk sampai mempunyai tabungan rekening yang atas nama calon penerima beasiswa. Tapi kembali lagi, seluruh dokumen ini tentu harus dicek kembali berdasarkan data beasiswa Kemendikbud. Bisa saja karena proses pendaftaran ini sampai 2 Mei dengan 15 Juni, sampai dengan 15 Juni, tentu mungkin jika ada perubahan pun Kemendikbud menyampaikan bahwa akan selalu update di website tersebut. Jadi tolong pastikan teman-teman juga memastikan bahwa data yang saya perlukan ini sudah terpenuhi atau sudah lengkap nih gitu. Nah, ada tips nih untuk misalkan teman-teman yang kayaknya banyak banget ya yang harus disiapin gitu. Nah, misalkan teman-teman tertarik nih sangat sepertinya ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan nih untuk bisa daftar beasiswa pendidikan Indonesia. Teman-teman bisa mulai membuat tabel cek kelengkapan dokumen, yang dimana apakah seluruh persyaratan dokumen ini sudah teman-teman siapkan. Nah, misalkan di sini saya tulis contoh nama saya Anti Oktaviani, keterangannya dan persyaratan dokumen. Nah, misalkan
di poin pertama adalah pembuatan akun PMB Untak. Oke, saya sudah daftar di Untak, saya sudah buat akun dan melalui jalur beasiswa BPI LPDP. Nah, kemudian nanti ada ujian, kemudian nanti ada proses seleksi dan saya mendapatkan LOA. Nah, berarti saya sudah checklist. Nah, kemudian pembuatan akun BPI. Apakah saya sudah membuat akun tersebut gitu? Nah, ini juga akan mempermudah teman-teman melihat atau menandai kira-kira apa ya yang belum terisi. Misalkan surat LOA di universitas masih sedang menunggu nih gitu. Berarti kan besok dicek lagi nih dokumen ini belum lengkap gitu. Atau misalkan aduh kok bingung ya nulis esai ini belum ada inspirasi gitu. Oke, targetnya tanggal minggu depan atau 2 minggu ke depan harus bisa sudah selesai nih esainya gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, teman-teman masih punya banyak waktu, masih ada kurang lebih 40 hari untuk mempersiapkan dokumen ini, dokumen semua ini untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia. Karena kita tahu bahwa kuota untuk BPI ini sangat limited, hanya 40, dan di Untak juga kita saat ini hanya terdapat kuota 60 atau 2 kelas. Jadi teman-teman sangat limited, kalau teman-teman bisa mendapatkan ini tuh berarti luar biasa. Nah, oleh karena itu, ayo teman-teman kita coba gitu ya, gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan ini. Nah, nanti dalam membuat esainya tuh, apa ya yang kira-kira harus dimasukkan ke dalam esai gitu untuk tulisannya nanti, itu teman-teman bisa melakukan riset, bisa membuat apa rencana studi teman-teman di dalam setiap semester, atau kemungkinan teman-teman juga harus memperhatikan gimana nih gaya bahasa penulisan, ejaan, tanda baca, penggunaan diksi, kemudian juga tunjukkan nih keunikan teman-teman. Kenapa teman-teman mau ambil mata kuliah ini? Maksud saya ambil program studi ini. Dan kira-kira teman-teman tuh keahliannya apa, kesukaannya apa. Nah, terus teman-teman punya nggak kelemahan? Kalau teman-teman punya kelemahan, coba gimana cara teman-teman untuk menghadapi kelemahan itu gitu. Gimana kalau misalkan contohnya kita punya masalah tapi teman-teman bisa menghadapinya gitu. Intinya buat esai semenarik mungkin dan seunik mungkin yang menggambarkan diri teman-teman. Tentunya itu perlu kejujuran dan tidak membual. Jadi teman-teman harus yakin dan percaya diri bahwa teman-teman itu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi mulailah menulis dari sekarang ya. Nah, ada juga di sini tips dalam wawancara. Kira-kira nanti dalam wawancara harus apa ya? Nah, dalam wawancara ini teman-teman bisa mempersiapkan diri nih dengan positif, dengan tenang, dengan rileks. Kemudian juga menggunakan pakaian sopan dan rapi. Kemudian memastikan akses internet yang memadai, lakukan percobaan misalkan 30 sampai dengan 60 menit sebelum wawancara dimulai. Kemudian pilihlah tempat yang jauh dari gangguan, dan teman-teman juga wajib menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan yakin. Dan intinya mulailah berlatih. Nah, selanjutnya, ini juga nanti akan ada kontak person yang bisa teman-teman hubungi. Misalkan teman-teman mau tanya lebih lanjut, karena proses pendampingan ini tidak berhenti sampai dengan di webinar kali ini, tapi juga sampai dengan proses di mana pendaftaran itu terus berlangsung. Gitu. Jadi ini juga ada salah satu koordinator ya, ada beberapa koordinator. Nanti teman-teman bisa mengakses ini melalui grup WhatsApp. Mungkin nanti linknya bisa dibagikan ya oleh tim panitia. Mungkin diwakili oleh Mas Anam ya, nanti akan dibagikan bagaimana pendampingan untuk masuk ke grup WhatsApp. Nah, selanjutnya, kenapa kita perlu tahu gitu, kenapa mungkin teman-teman yang dari Sumatera atau dari Nusa Tenggara, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kenapa harus kuliah di luar kota? Dan kenapa di Semarang? Dan kenapa di Universitas 17 Agustus 1945? Jadi di luar kota ini, di Semarang, cuma ada di Semarang dan di Universitas Agustus. Nah, kira-kira kehidupan mahasiswanya ini akan jadi seperti apa ya kehidupannya? Nah, tenang teman-teman, jangan khawatir. Di Semarang ini untuk tinggal, untuk mencari akomodasi atau tempat tinggal sebagai mahasiswa, kira-kira ini juga bisa sekali teman-teman dapatkan karena kita ada di wilayah kota. Misalkan dengan kos ini, estimasi biaya kos ini dari mulai harga 500.000 sampai dengan 800.000, itu teman-teman sudah bisa dapat tempat tidur, bantal, lemari, dan satu kamar pribadi. Dan fasilitas umum itu biasanya seperti dapur atau kamar mandi yang di luar kamar gitu. Nah, untuk kos seperti ini, teman-teman juga bisa mengakses kampus mulai dari jarak 1 sampai dengan 2 km. Jadi itu sangat dekat dari kampus ya.
Dan tentunya itu juga akan menjadi estimasi teman-teman untuk bagaimana sih budget untuk transportasi gitu. Jadi justru lebih ringan karena lokasi kosnya dekat dengan kampus. Nah, transportasi yang bisa teman-teman gunakan itu bisa jalan kaki kalau misalkan 1-2 kilometer. Kemudian ada juga BRT. Ini ada jalur BRT. BRT itu semacam bus kota yang dimana hanya Rp1.000 untuk tarif pelajar dengan menggunakan kartu pelajar gitu. Nanti juga teman-teman bisa menggunakan sepeda atau sepeda listrik yang di Semarang juga ada ya secara umum. Ini juga nanti bisa diakses oleh teman-teman. Ada juga ojek motor dan ojek online. Ojek mobil maksud saya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman di Semarang bingung nanti mau pergi mau kemana gitu. Oke, selanjutnya. Baik, apakah suara saya masih bisa terdengar? Ya, silakan dilanjut, Mbak Okta. Waktunya 3 menit lagi, Mas. Oke, baik. Oke, jadi selain tempat tinggal, transportasi, di Semarang teman-teman juga bisa eksplor kota Semarang, kira-kira mau kemana aja. Nah, terus gimana ya estimasi biaya hidup di Semarang sebagai mahasiswa? Ini saya coba hitungkan untuk biaya makan, biasanya 1 kali makan 10.000, transportasi misalkan teman-teman bisa budgetin 50.000, kuliah 1 semester misalkan 3.300.000 dan kos 700.000. Jadi kurang lebih ini biaya 1 semester itu adalah 14.200.000 yang dimana dalam 1 bulannya kurang lebih adalah 2.400.000 itu sudah termasuk biaya kuliah dan biaya hidup. Gitu, mungkin boleh dilanjut. Oke, kadang kita bingung ya, nanti jadi mahasiswa ngapain, terus kegiatannya apa sih? Nah, di sini ada beberapa kegiatan teman-teman program studi pendidikan kepercayaan yang tentunya kalau teman-teman masuk program studi ini, teman-temannya tuh sangat suportif, kegiatannya juga sangat bervariasi. Di sini misalkan ada kegiatan teman-teman menjadi narasumber di kegiatan webinar internasional, kemudian mengunjungi rumah ibadah, kegiatan fun walk, anggorokasi. Di sini juga di sebelah kiri ada kegiatan salah satu teman saya yaitu Rasa Susanto yang menjadi mengikuti kegiatan perbedaan lintas iman di Filipina. Dia adalah generasi yang menjadi delegasi dari program studi ini. Kemudian ada juga kegiatan berikutnya seperti misalkan kita camping, kemudian nonton bersama. Ada juga teman-teman di PKTTMA ini juga begitu sangat berbakat ya, banyak yang suka nari dan sebagainya. Mungkin bisa dilanjut. Pak Polta, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan dilanjut, Mbak. Waktunya masih ada 2 menit lagi. Oke, baik. Jadi menurutku tentang prodi ini ya teman-teman, prodi ini 3 hal yang aku suka. Ada proses refleksi yang begitu menyenangkan di dalam pembelajaran, dosen-dosennya juga mempunyai gaya pengajaran yang sangat beragam, jadi kita nggak cuma tugas individu, tapi juga ada tugas project, tugas diskusi, gitu. Dan kita juga tidak hanya belajar di ruang kelas, kita juga ada program yang dimana kita belajar di luar kelas. Kemudian kenapa kita harus bergerak bersama untuk bisa misalkan teman-teman tertarik di dalam prodi ini, tentu ini adalah kesempatan di mana teman-teman bisa melakukan bahwa pentingnya nih untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semoga teman-teman dengan cara ini bisa berkontribusi di dalam hal itu. Dan teman-teman jadi mulailah dari sekarang ya, karena kita baru tahu kalau misalkan kita sudah mencoba, jangan takut untuk mencoba dan mulai tanya nanti ketika ada yang dibingungkan. Dan ini adalah informasi lainnya yang bisa teman-teman akses.
Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk teman-teman yang mau menjadi calon mahasiswa dan sampai ketemu di Semarang. Saya kembalikan ke Pak Poltak. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk Mbak Okta ya atas penjelasannya singkat, padat dan sangat memberikan banyak informasi. Dan Bapak dan Ibu serta para calon mahasiswa beserta sekalian, saatnya kita akan lebih menggali lebih banyak informasi secara langsung sesuai dengan pertanyaan kita masing-masing. Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan untuk membuat pertanyaan dari chat room, boleh silakan, atau juga langsung dari berinteraksi dengan para narasumber atau pemateri kita, boleh juga. Dan kami juga mengingatkan, mohon supaya para peserta sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia untuk bagaimana kita nanti berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan pertama sebelum ada yang raise hand ya, saya coba bacakan. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin ditujukan kepada Pak Andri. Selamat malam Pak Andri, masih bersama kita? Ya, masih. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Andri. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta, dari Didit Hendrawan dari UNM. Berkaitan dengan lulusan S1 pendidikan kepercayaan ini, maka secara otomatis akan jadi guru di sekolah. Jadi pertanyaan saya, mata pelajaran apa yang akan cocok untuk diajarkan dengan latar belakang jurusan ini? Karena yang kita tahu yang hanya diajarkan di sekolah hanya berupa sosiologi, sejarah, geografi, dan PKN. Apakah dengan jurusan ini bisa mewakili semua mata pelajaran ini? Nah, mungkin ini kami sampaikan dulu kepada Pak Andri barangkali, atau bisa nanti ditambah dari Untak Semarang barangkali. Silakan Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin nanti yang lebih tepat juga mungkin dari staf pengajar yang di sana ya. Tapi walaupun itu juga saya mengikuti pada waktu perancangan kurikulum untuk Universitas 17 Agustus, terutama prodi pendidikan kepercayaan. Jadi mengenai tadi ya materinya betul tadi yang disampaikan oleh misalkan Mbak Yanti, Okta, ya. Itu kan ada yang namanya antropologi, sosiologi segala macam, tetapi juga kita belajar tentang bagaimana karakteristik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari mulai sistem nilai dan etika kepercayaan, kemudian juga ada yang namanya nanti pengantar kepercayaan, kemudian juga nanti ada yang namanya tadi sistem nilai kepercayaan, kemudian juga banyak yang berkaitan dengan kepercayaan. Kita juga bisa menjelaskan di sana justru mengeksplor tentang nilai-nilai luhur yang ada di masing-masing para penghayat kepercayaan itu. Selain itu juga bisa saling mengetahui antar berbagai kepercayaan juga, sehingga timbul pengembangan terhadap sikap saling mengetahui, sikap saling memahami di antara berbagai keragaman di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri gitu. Nah itu esensi di dalam itu selain daripada berkaitan dengan masalah tadi ya, masalah sosiologi, antropologi dan lain-lain gitu. Tapi ada kekhususan misalkan seperti mitologi, simbologi dan sebagaimana yang kaitannya dengan masyarakat kepercayaan itu sendiri. Nah, saya pikir kalau misalkan nanti lebih jelasnya barangkali nanti dari pihak universitas ya, dari Untak sendiri mungkin bisa menjelaskan lebih banyak mengenai mata kuliah itu. Itu mungkin Pak Poltek yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Andri, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, barangkali kami persilahkan untuk para peserta yang hadir di sini untuk dapat bertanya langsung kepada para pemateri atau narasumber kita dalam rangka sosialisasi, baik pendaftaran dan juga BPI, khususnya terutama untuk para orang tua, kadang penghayat, dan terutamanya para calon mahasiswa. Silakan boleh raise hand, sebutkan nama dan langsung dengan pertanyaannya.
Oke, baik. Untuk sementara kembali kita bacakan dulu satu pertanyaan dari Iwayan Eka Surya Atmaja. Beasiswa LPDP BPI Pelaku Budaya ini besarannya berapa ya? Meliputi apa saja? Apakah biaya pendidikan dan biaya hidup atau bagaimana? Terima kasih atas tanggapannya. Baik, ini barangkali apakah bisa dijawab oleh Mbak Yanti? Barangkali pertanyaan ini berapa sih besaran daripada beasiswa LPDP itu dan meliputi apa saja? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk beasiswa BPI LPDP ini nanti akan khususnya untuk S1 ya, karena saya awardee dari S1 BPI Pelaku Budaya. Nanti teman-teman ini bisa difasilitasi untuk keuangan kuliah, kemudian juga biaya buku, biaya hidup, dan biaya kedatangan. Biasanya misalkan, maksud saya biaya pergi dari lokasi asal ke Semarang sampai dengan nanti kembali lagi. Jadi untuk nominalnya nanti bisa diupdate di beasiswa pendidikan kemendikbud.go.id, tapi yang jelas teman-teman bisa mendapatkan biaya hidup per bulan, biaya buku per tahun, dan biaya kuliah yang sudah dibayarkan oleh BPI ke universitas secara langsung. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yanti Oktaviani atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi ini barangkali juga boleh ke Mas Didit, boleh juga ke Mbak Yanti sebagai mahasiswa tentu saja yang sedang aktif pada saat ini. Untuk kuliah itu tatap muka langsung atau ada kelas daring atau online kah? Nah, begitu, silakan. Nah, mungkin ke Mas Didit dulu. Silakan Mas Didit. Pertanyaan dari Umu PKM Montong Tuban. Untuk kuliahnya tatap muka langsung atau daring atau online Zoom tersedia tidak? Begitu Mas Didit. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, izin menjawab. Untuk perkuliahannya, untuk saat ini kita di full tatap muka. Jadi pertemuan tatap muka, tidak ada pertemuan online ya. Pertemuan online dan pertemuan Zoom kami tiadakan untuk saat ini. Begitu, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu. Waktu kita masih cukup untuk bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita tadi terkait pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru di Untak Semarang Prodi Kepercayaan. Mohon izin Pak Poltak menjawab pertanyaan dari Mbak Rosana Putri Pertiwi. Silakan. Ya, terkait kendalanya ya, tadi ada kendala sudah mengupload berkas, kemudian sudah melengkapi. Kami sudah cek di akun Mbak Rosana Putri Pertiwi itu belum terupload untuk pas foto 3x4. Mohon untuk dipastikan berkas yang diupload itu maksimal ukuran 3 mega. Begitu. Atau kalau misalnya masih lebih dari 3 mega itu bisa chat ke kami di PMB, nanti saya link WA-nya saya share di chat, jadi nanti bisa dikirimkan untuk berkasnya ke kami. Terima kasih Mas Didit dan bisa langsung menghubungi Helpdesk ya, Mas Didit ya, atau tim pendampingan tentunya. Iya. Baik, ada satu pertanyaan ini dari Dion Samosir terkait dengan kakak. Kebetulan saya merantau dan hanya dalam kakak saya itu hanya saya sendiri. Apakah saya bisa mendaftar? Begitu. Hanya calon mahasiswa sendiri itu yang ada di dalam kakak. Apakah saya bisa mendaftar? Nah, ini apakah bisa dijawab oleh Mas Didit atau Mbak Ya, Yanti atau ke Pak Sony? tentu saja bisa. Siap. Meskipun hanya ada kakak sendiri, itu tetap ada nama ayah kandung dan nama ibu kandung itu tetap ada. Ya, jadi kalau untuk data orang tua itu yang dibutuhkan atau diwajibkan itu adalah nama ibu kandung. Jadi eh, meski kakak sendiri bisa mendaftar, silakan untuk bergabung di PMB Untak Semarang.
Baik, terima kasih Mas Didit. Jadi untuk Bang Dion Samosir ini di sini ya, boleh ya, silakan, silakan segera mendaftar ya, Bang Dion Samosir ya dari Toba atau dari Medan sepertinya ini. Baik Bapak dan Ibu, sementara pertanyaan yang ada di chat sudah kita bacakan secara keseluruhan. Kembali kita beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu atau para orang tua juga, Porokadang, mungkin juga dari organisasi juga, silakan calon mahasiswa untuk memberikan pertanyaan, untuk lebih memperjelas lagi apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Silakan. Oke, jika memang tidak ada atau menunggu waktu ada, barangkali dari Mbak Yanti atau Mas Didit, dan kebetulan juga di sini ada Pak Sony tentu saja dari Untak Semarang, ada mungkin beberapa hal yang perlu ditekankan atau ditegaskan, ditambahin ya, untuk penambahan begitu kurang lebih. Silakan Mbak Yanti atau Mas Didit. Boleh Pak, mungkin ini ada pertanyaan baru saya ingin menjawab ya. Oke, Untuk silakan. pendaftaran itu tanggalnya tanggal berapa? Terakhir itu tanggal berapa? Nah, untuk beasiswa pendidikan Indonesia sendiri, BPI itu tanggalnya mulai dari 2 Mei sampai dengan 15 Juni. Mungkin itu Pak yang ingin saya tekankan. Mungkin yang lain silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yanti atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya itu dari Harmoko Sitorus dari Batam ya. Untuk yang sudah S1 tapi jurusannya lain gimana ya Pak? Apakah masih bisa berkontribusi? Ini kira-kira maksudnya apa ya? Sudah S1 tetapi mau mengambil S1 lagi. Begitu kira-kira mau apa? Mau multi gelar begitu ini Mas Harmoko ya kira-kira. Mas Harmoko Sitorus boleh buka mic-nya. Ini kira-kira yang untuk yang sudah S1 tapi jurusan lain gimana ya Pak? Apakah masih bisa berkontribusi? Kira-kira tujuan pertanyaannya ini maksudnya apa ya? Apakah Bang Harmoko ini sudah S1 tapi mau mengambil S1 kepercayaan lagi begitu kira-kira? Oke, mungkin bisa pertanyaannya di skip dulu ya karena kurang jelas begitu ya. Oh iya, sudah S1, mau mengambil S1 lagi di kepercayaan begitu. Nah, kalau saya tidak salah tadi ada batasan usia ya Mbak Okta, Mas Didit? Iya betul Pak. Sebenarnya bisa sekali, tapi asalkan berada di usia kurang dari 30 tahun saat mendaftar. Begitu kira-kira. 30? Berada di usia 30 sebelum 30 tahun saat mendaftar. Oke, silakan boleh ya Mas Bang Harmoko Sitorus ya, biar banyak gelarnya nanti dan tentu saja supaya berkontribusi untuk guru kepercayaan begitu ya. Oke. Ya, silakan Bapak dan Ibu, tidak ada yang berminat bertanya secara langsung? Oke. Kalau bulan Juli pas usia 30 tahun, berarti masih bisa ya? Juli 2024 usia tepat 30 tahun, masih bisa ya? Untuk mendaftar ini, gimana ini Mbak Yanti? Masih bisa ya? Oke. Seharusnya masih bisa ya, karena di persyaratannya itu tertera adalah sebelum 30 tahun di saat mendaftar. Begitu. Jadi kalau pendaftaran kan ditutup 15 Juni, berarti belum 30 tahun begitu ya. Berarti masih bisa. Mungkin ada pertanyaan buat ke Mas Didit ini, yang kaitan dengan ini Mas, kalau yang mandiri, kalau tadi kan BPI dibatasi dengan usia 30, tapi tadi ada yang kalau misalkan untuk yang prodi ini, apakah ada batasan waktu usia juga gitu dalam penerimanya? Silakan. Untuk penerimaan mahasiswa baru di jalur reguler, kami tidak ada pembatasan untuk usia, Pak. Jadi silahkan yang berminat untuk belajar tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, silahkan bisa mendaftar kami untuk jalur reguler.
Untuk jalur reguler kami tidak membatasi. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Mas Adin, sekalian mungkin saya menjawab. Mohon maaf sebelumnya bila di dalam KK hanya ada nama orang tua perempuan ibu. Nah, yang diwajibkan memang hanya nama ibu, Mas. Ya, jadi yang diwajibkan dalam data itu hanya nama ibu. Ya, terima kasih Pak Poltak. Monggo waktu saya Oke. kembalikan. Iya, terima kasih Mas Did. Apakah ada S2-nya atau tetap S1? Oh, ini masih pertanyaan dari Bang Harmoko Sitorus tadi. Karena mungkin Bang Harmokonya sudah S1, sehingga dia langsung mau melanjutkan ke S2-nya. Begitu kira-kira pertanyaannya. Untuk saat ini baru S1 saja, Pak. Oke. Iya, belum ada untuk strata lanjutan. Baik. Oke, untuk pengisian berkas formulir, ada kolom isi nomor pendaftaran PT itu. Maksudnya gimana ya? Nah, ini dari pertanyaan dari Thomas Kurnia. Silakan Mas Didit atau Mbak Yanti. Ya, untuk berkas formulir ada kolom isi nomor pendaftaran PT. PT itu perguruan tinggi. Jadi contoh tadi ada yang sudah S1 sebelumnya. Nah, itu kan ada riwayat pendidikannya. Jadi PT itu perguruan tinggi. Kalau yang sebelumnya sudah pernah kuliah, kemudian mau kuliah lagi S1 di pendidikan kepercayaan, itu harus mengisikan asal perguruan tinggi sebelumnya, kemudian nomor induk sebelumnya. Jadi ada rekod pendidikannya. Begitu Mas Thomas. Oke. Baik, dan memang kalau nanti Mas Thomasnya masih masih butuh beberapa, karena setelah sosialisasi ini kita akan adakan satu WA group untuk pendampingan. Silakan nanti bisa langsung di-joinkan di grup pendampingan ya Mas Thomas ya, sehingga nanti bebas bertanya sejelas-jelasnya di sana terkait dengan pendaftaran, baik itu mahasiswa baru atau untuk PPI-nya. Oke, Mas Thomas ya. Oke, apakah untuk jalur PBI harus berstatus kepercayaan? Pertanyaan dari Mas Setio Pramono. Sepertinya mungkin itu pertanyaan untuk saya, Pak ya. Ya, silakan Mbak Jalur Yanti. BPI begitu ya. Apakah harus berstatus kepercayaan untuk persyaratan beasiswa pendidikan Indonesia itu sendiri? Salah satu persyaratannya adalah harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan punya KTP. Nah, KTP ini tidak dicantumkan harus punya kepercayaan atau keyakinan agama tertentu, jadi tentu saja bisa. Terima kasih. Oke, silahkan Mas Setio Pramono jika berminat, walaupun dicoba dulu ya, begitu ya. Tentu saja kan ada beberapa prosedur juga, nanti ada juga tes dan sebagainya. Jika memang layak, ya mungkin akan bisa mendapatkan jalur PBI. Begitu ya, Mas Setio. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ada satu pertanyaan di sini, Bapak dan Ibu, para pemateri. Apakah untuk metode pembelajaran virtual, sehingga nanti batasan untuk calon pembelajarannya itu lebih terbuka? Apakah ada kemungkinan untuk pembelajarannya itu secara virtual begitu? Mungkin ini ke Pak Sony barangkali ya, langsung atau ke tim dosen, apakah ada bergabung dengan kita, atau mungkin ke Pak Sony barangkali, silakan Pak Sony, apakah Baik, mungkin Pak ada metode Poltak. pembelajaran virtual? Silakan Selamat Pak. malam. Selamat malam. Suara Silakan. saya bisa dimonitor nggak, Pak? Ya, jelas Pak Sony, silakan Pak. Oh ya, maaf. Tadi sempat terpental beberapa kali, Pak. Gih, untuk pembelajaran secara online ini memang sampai saat ini memang kita masih berfokus kepada offline, Pak. Tapi untuk ke depan apakah nanti ada
pembelajaran secara online ini tentu nanti akan kita bicarakan tentunya nanti di tingkat fakultas, kemudian di tingkat universitas. Ngoten, Pak. Kemudian menambahkan sedikit, Pak, menjawab dari pertanyaannya Mas Diki Hendrawan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi. Terkait dengan prospek lulusan utama memang pada prodi ini adalah guru, tetapi tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi misalnya di luar dari profesi guru bisa menjadi asisten peneliti misalkan atau eh, pengembang pendidikan atau pengembang bahan ajar, kemudian bisa juga jadi praktisi sejarah dan budaya Indonesia. Jadi tidak hanya menjadi guru. Kemudian mata kuliah, salah satu mata kuliah memang selain yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, memang ada salah satunya ada mata kuliah micro teaching misalkan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian profesi atau MKKP dengan bobot 3 SKS dan tentu mahasiswa ini harus wajib lulus, di mana dalam mata kuliah ini mahasiswa dibekali pengetahuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi pekerjaan yang tes. Apakah suara saya masih bisa di Ya, silakan, monitor? Iya, Pak menghadapi Sony. pekerjaan mengajar sepenuhnya di depan kelas dengan eh, tentu nanti di mata kuliah ini mahasiswa diajari bagaimana nanti menjadi guru, kemudian dalam mata kuliah ini juga tentu keterampilan kecakapan eh, dan sikap sebagai guru yang profesional nanti juga diajarkan di mata kuliah ini. Itu ya Pak. Halo, saya kembalikan ke Pak Fultak. Terima kasih Pak Sony atas tambahan informasinya. Oke, izin bertanya, apakah mahasiswa dari keguruan atau yang sudah seorang mahasiswa jurusan pendidikan begitu ya, bisa di salah satu perguruan tinggi semester 4 bisa pindah ke Untak gitu. Bagaimana Pak Sony kayaknya ini bisa menjawab ini, Pak. Jadi pada saat ini posisinya sudah seorang mahasiswa jurusan keguruan di salah satu perguruan tinggi semester 4 dan Ya, ingin pindah atau transfer barangkali ke Untak begitu Pak Sony. iya, untuk mekanismenya tentu menjadi mahasiswa transfer Pak Fultak. Jadi nanti kita lihat, kita sesuaikan mata kuliah yang sudah diampu, kemudian kita sesuaikan tentu dengan kurikulum yang ada di Untak. Jadi nanti kita lakukan konversi atau kita lakukan konversi untuk mata kuliah yang memang nanti bisa diakui, kemudian mata kuliah apa saja yang harus diampu oleh yang bersangkutan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Pertanyaan tentang KTP lagi ini muncul. Apakah bisa kalau yang belum punya KTP? Jadi KTP-nya barangkali belum ada gitu ya, Pak Sony. Syarat menggunakan KIA, kartu identitas anak. Terima kasih. Oke Mas Didit, untuk teknisnya apakah KIA ini apakah bisa Mas? Mungkin saya bertanya dulu untuk Mbak eh, Ruyati. Usia berapa tahun ini lulus SMA? Belum punya KTP. Ya, kalau belum ada KTP bisa dua-duanya diupload kartu keluarga karena di kartu keluarga itu juga memuat data-data yang ada di KTP, NIK dan sebagainya. Jadi silakan diupload KK bagi yang belum punya KTP.
Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Maman. Ya, cuma memang mohon izin Pak Maman, kita sekarang ini sosialisasi kita fokus pada S1 ya Pak Maman. Nah, jadi di sini untuk apa? Untuk melanjutkan studi BPI S1 pelaku budaya dan S3 pelaku budaya, pendaftarannya di mana Bapak dan Ibu? Apakah sama di Untak Semarang juga, Rahayu, atau bagaimana ini Pak Sony? Apakah bisa direspon atau karena memang di luar sosialisasi kita. Sosialisasi kita fokus pada S1 masih, tapi ada pertanyaan dari Pak Maman untuk S2 untuk BPI dan S3-nya. Oh, untuk di Untak sendiri kan memang belum Pak untuk apa S2 dan S3-nya Pak untuk jurusan ini. Untuk jurusan S1 PKTT ya Pak, ini kan juga baru angkatan ketiga nih. Jadi mungkin malah belum ada lulusan S1-nya. Jadi untuk S2-nya kemungkinan ya suatu saat harapannya nanti di Untak mempunyai apa jurusan apa S2 dan S3-nya, tetapi mungkin pada saat sekarang ini tentu masih berfokus pada S1. Baik, terima kasih Pak Sony. Oke, untuk Pak Maman mungkin informasi terkait BPI mungkin bisa nanti dilihat di informasi atau situs yang informasi tentang BPI khususnya pelaku budaya. Oke ya Pak Maman, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah menjelang penghujung pertemuan kita. Terima kasih atas segala pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Terima kasih juga kepada para narasumber dan khususnya Bapak Dekan, Pak Direktur, Pak Andri Hernandi, Pak Sony juga staf Untak secara keseluruhan, rekan-rekan Himah Kertayasa, para mahasiswa yang sedang aktif di Prodi Kepercayaan dan juga para calon mahasiswa. Ini kami sampaikan bahwasanya ini adalah sebatas sosialisasi bagaimana kita nanti jika ingin para calon mahasiswa ingin dan berkeinginan untuk mendaftar di Untak Semarang Prodi Kepercayaan dan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia. Berbagai informasi tadi sudah disampaikan sebagai syarat dasar dan untuk link atau pendaftaran juga sudah diberikan oleh para pemateri kita. Dan jika ada beberapa pertanyaan atau ingin berkonsultasi juga sudah kita sediakan untuk layanan bertanya nanti. Silakan nanti langsung bertanya kepada para pendamping yang sudah diberikan informasi pada pemaparan para pemateri kita. Untuk sesi terakhir ini, barangkali dari kami mengucapkan, dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan khususnya dari Untak Semarang, Bapak Profesor Yosep Bambang Margono, Pak Direktur, Pak Sony, dan para narasumber, Pak Materi, dan juga Pak Andri Hernandi. Sebelum kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini, kami mohon untuk open kamera semua untuk foto bersama. Bapak dan Ibu, dan silakan untuk tim untuk screenshot untuk boleh diarahkan begitu ke Ayo Mbak Bella, apakah sudah siap untuk capture Mbak Bella? Ya, sudah Mas. Oke, nanti Baik, kasih boleh. komando ya, dihitung dari Mbak Bella. Boleh on cam semua. Ayo. Sudah. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang pertama. Slide kedua sebentar. 1, 2, 3.
Oke, slide ketiga. Sebentar ya ini. Lumayan banyak. 1, 2, 3. Enggak. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Bella. Atas nama moderator, saya Poltak Sirait. Terima kasih atas segala kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian para peserta, staf Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat ada Bu Miri, juga Pak Direktur, staf dan para staf dari Untak Semarang, khususnya Pak Yosef, dari MLKI, khususnya Pak Andi Hernandi, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sukseskan dan mari kita dukung Prodi Kepercayaan, mari kita majukan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dengan bergabung di Untak Semarang, dan mari kita upayakan untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh BPI dan PDP tentunya, supaya target yang disampaikan oleh Pak Direktur untuk 170 guru kepercayaan akan dapat kita terpenuhi sampai ke depannya. Dari saya selaku moderator, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Untuk menutup kegiatan ini, saya kembalikan kepada Pak Andri Hernandi. Terima kasih. Horas, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Andri Hernandi. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan pada saat saya memoderatori pertemuan dan sosialisasi kita malam ini. Terima kasih, Rahayu. Saya kembalikan kepada Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Poltak.